Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sepriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Seorang pria mengaku sebagai dirinya komunis dan menyerang seorang ustadz yang sedang berceramah di Batam. Memang kejadian-kejadian penyerangan terhadap seorang pemuka agama di Indonesia udah cukup banyak, tapi baru kali ini yang benar-benar aneh sekali karena pelakunya mengaku sebagai seorang komunis. Padahal di Indonesia sudah sangat jelas-jelas sekali bahwa kelompok komunis adalah kelompok terlarang yang ada di Indonesia. Saya rasa hampir semua orang sudah tahu lah ya sejarah tentang komunis yang ada di Indonesia, bagaimana mereka melakukan pembantaian terhadap pahlawan-pahlawan kita, jenderal yang ada di Indonesia, bahkan juga pemuka agama Islam yang ada di Indonesia. Jadi kalau memang benar penyerangan terhadap pemuka agama yang ada di Batam itu adalah seorang komunis, berarti mereka saat ini sedang memperlihatkan dirinya bahwa mereka sampai saat ini masih eksis di Indonesia. Memang kalau sebuah aliran apapun itu, entah aliran sesat atau aliran organisasi terlarang, walaupun secara legalitas sudah tidak boleh ada di Indonesia, tetapi kemungkinan besar ideologinya itu masih ada. Karena kalau ideologi, siapa yang tahu, bisa aja dia tidak memakai atribut-atribut komunis, tapi pemikirannya adalah pemikiran komunis. Dengan adanya kejadian ini, seharusnya negara kita lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai sejarah masa lalu yang sangat memilukan sekali terjadi lagi di era sekarang ini. Oke, coba kita lihat aja dulu videonya guys ya. Kita reaction bersama, kalian perhatikan di layar. Ini ada sebuah video yang judulnya detik-detik penyerangan Ustadz Caniago di Masjid Baitul Syakur Batam. Ini kejadiannya di Batam guys. Coba kita putarkan ya, 1, 2, 3. Jadi pulang kampung, orang. Oh ini Ustadz orang Ustadz apa ya? Orang mencopot gigi palsu. Rupanya gigi palsu itu benar-benar sudah menempel kuat di gusinya. Kalau gigi palsu itu kan bisa copot-copot kan? Nah, tapi gigi palsu ini yang ini udah mulai muncul karena ini dia. Wow, coba kita lihat lagi ya. Di sini sang ustadznya sudah mulai merasa ada yang ingin menyerangnya ya. Coba lihat ya. Palsu kan bisa copot-copot kan? Nah, tapi gigi palsu ini yang ini kelihatan. Cuman tidak terlihat penyerangannya seperti apa karena kameranya nggak memperlihatkan ke sana guys. Kita bisa juga mendengar bahwa ceramahnya ini bukan membahas tentang komunis ataupun tentang hal-hal yang berbau komunis lah ya, malah membahas tentang gigi gitu guys ya. Tapi kenapa ini tiba-tiba datang ya? Terus di bagian sini akhirnya dihajar oleh ibu-ibu yang ada di sana. Tapi saya nggak bisa menampilkan video yang ini karena mengandung adegan kekerasan guys ya. Wow, ini benar-benar gimana gitu, berani banget ya masuk langsung menyerang sang ustadz itu. Biasanya orang-orang yang berani melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang benar-benar sudah tercuci otaknya tentang hasutan kebencian terhadap agama Islam. Tapi apakah benar dia komunis atau bukan, atau hanya sekedar mengaku-ngaku komunis? Tentunya hal tersebut nanti akan diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kalau kita lihat berita-berita di sosial media, pria tersebut mengakui bahwa dirinya adalah seorang komunis. Hal itu dia akui sendiri pada saat diringkus oleh pihak kepolisian. Jadi langsung ngomong kepada pihak kepolisian bahwa dirinya adalah seorang komunis. Kalian perhatikan coba di layar, ini saya mengutip sebuah berita dari suarabatam.id. Di sini ada sebuah berita yang berjudul "Ini pelaku penyerangan Ustadz di Batam mengaku komunis". Coba saya bacakan dulu sedikit ya. Pelaku penyerangan Ustadz Abu Syahid di Masjid Raya Baitul Syakur Jodoh Batam, Kepulauan Riau telah ditangkap pihak Mapolresta Barelang Senin tanggal 20 bulan 9 tahun 2021 siang. Saat ditangkap, pelaku tampak tidak menyesal dan sempat mengatakan sepatah kata. Wow, jadi dia nggak menyesal guys, tampak tidak menyesal dan mengatakan sepatah kata. Yang dia katakan adalah saya komunis.
tegasnya saat menuju ruang pemeriksaan. Wah, jadi dia secara tegas ya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang komunis. Saat ini petugas juga melakukan pemeriksaan kediaman pelaku yang diketahui berada di seputar Jodoh. Jodoh ini adalah sebuah nama daerah guys ya, bukan jodoh-jodoh gitu. Di sini ada lagi keterangan berikutnya. Ustadz Abu Syahid Caniago saat ini juga datang didampingi oleh para pengurus masjid guna diminta keterangan beserta saksi mata yang merupakan petugas keamanan masjid. Wow. Sebelumnya, petugas keamanan Masjid Ja'far menuturkan bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Oh, berarti siang-siang guys ya. Jadi penasaran guys ya, siapa sebenarnya pelakunya? Karena kok berani banget ya langsung bilang di depan polisi bahwa saya komunis, padahal sudah jelas-jelas komunis itu dilarang di Indonesia. Apakah dia seseorang yang mengidap gangguan jiwa sehingga melakukan hal semacam itu? Karena konyol banget guys ya. Dan kita juga sering mendengarkan berita-berita semacam ini, lalu ujung-ujungnya adalah orang yang mengidap gangguan jiwa. Tapi pihak TV One sudah mewawancarai salah satu saksi yang ada di sana, dan saksi tersebut mengungkapkan bahwa itu 100% sadar, dalam artian berarti tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Coba kalian simak video berikut ini. Saat Pak Abdul Aziz kemudian meringkus pelaku tersebut, adakah mungkin Pak hal-hal aneh atau mencurigakan yang Bapak dapati dari pelaku tersebut? Seperti mungkin Bapak mencium aroma tertentu, aroma alkohol atau seperti apa? Atau orangnya dalam keadaan sadar Pak tadi melakukannya? Kalau keyakinan saya pribadi ya, 100% sadar ya. Pas kami bawa ke pos polisi, kan di samping ada pos polisi, pos Polantas. Kami bahas itu dia bilangnya pun, maaf Pak, kan bukan orang gila berarti kan. Orang waras lah. Dia bilangnya maaf Pak, gitu ya. Waktu kami amankan ke pos polisi. Baik, jadi sempat meminta maaf. Iya. Ya cukup masuk akal juga kalau dari meminta maaf itu lalu ditetapkan ataupun dinyatakan sebagai orang yang sadar ataupun tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Karena memang kalau orang yang gangguan jiwa masa mau minta maaf. Tapi tentunya yang lebih valid informasinya adalah keterangan pers dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Jadi kita tunggu aja dan nanti saya akan reaction lagi di channel ini. Pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan loncengnya sebagai notifikasi. Jadi nanti ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oh ya, 2 hari sebelum kejadian ini ada juga penyerangan terhadap ustadz, tapi ini lebih parah lagi karena ustadznya itu ditembak dan akhirnya ustadz tersebut meninggal dunia guys. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Oke, coba kalian perhatikan di layar, ini ada sebuah berita yang berjudul Ustadz di Tangerang ditembak orang tak dikenal. Wow, ini benar-benar mengerikan guys. Coba saya bacakan sedikit ya. Warga berinisial A, 43 tahun yang kerap disapa Ustadz Alex, dilaporkan tertembak orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di RT 2 RW 5 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang Kota, Tangerang pada Sabtu tanggal 18 bulan 9 malam. Seorang warga sekitar bernama Diki mengatakan aksi koboi tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah Ustadz usai melaksanakan sholat maghrib dan ingin kembali ke rumahnya. Wow, jadi setelah sholat maghrib dan kembali ke rumahnya lalu ditembak oleh orang yang tak dikenal. Jadi kita belum tahu guys siapa pelakunya, karena tadi kan beritanya orang tak dikenal, beda dengan berita yang di awal yang sudah jelas-jelas orangnya tertangkap. Kita tunggu aja berita kepastian dari pihak kepolisian guys ya. Oke, dan nanti saya akan reaction lagi di sini. Sekian informasi kali ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.